Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita akan memulai dengan pembelajaran kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Miss Feli mau ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu bersama Bapak. Dan boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, ajar kami dulu diam, ajar kami mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tolong aku Tuhan Yesus, tolong aku. Wah, anak-anak, siapa tuh yang minta tolong? Wah, terus ini siapa yang pakai kerudung-kerudung seperti ini? Ditutupin semua mukanya lagi. Nah, anak-anak, pada waktu zaman dulu ya, kalau orang yang sakit kusta, mereka itu harus ditutupin mukanya anak-anak. Dan mereka tidak boleh dekat-dekat sama orang lain. Kalau ada orang yang ngedeketin mereka, mereka harus bilang, jangan deket-deket karena aku kusta. Orang-orang akan cepet-cepet pergi dari dekat dari dia, anak-anak. Atau bahkan kalau misalnya orang-orang tahu ada temennya atau keluarganya sakit kusta ya anak-anak ya, mereka langsung ngejauhin. Dan orang-orang kusta ini ya harus ditutup mukanya kayak gini nih, kayak Butini sekarang. Dan juga harus pergi keluar kota anak-anak.
Nah sekarang kan kita lagi ada COVID ya. Kalau orang yang kena COVID-19 harus isolasi mandiri cuma 14 hari anak-anak. Kalau orang kusta, kalau dia belum sembuh, kalau dia misalnya nggak sehat-sehat, mereka harus tinggal terus di luar kota. Nah anak-anak, nih kayak gini penampilannya kayak Bu Tini. Nah ceritanya ini Bu Tini orang kusta ya. Bu Tini baca ini di Alkitab di dalam Markus pasal 1 ayat 40 sampai ayat yang ke-45. Waktu itu Tuhan Yesus datang ke sebuah kota anak-anak. Lalu orang kusta itu kayak tadi, tolong Tuhan Yesus tolong sembuhkan aku. Lalu Tuhan Yesus lihat orang yang kusta itu anak-anak. Dan dia bilang, aku mau sembuhkan. Lalu orang kusta itu kasih lihat, nih lihat Tuhan Yesus, tangan aku udah gak ada jari-jarinya, semuanya udah pada patah. Lalu liatin muka aku begitu banyak putih-putihnya, borok-boroknya, tolong Tuhan Yesus sembuhin aku. Lalu Tuhan Yesus bilang, baiklah aku akan sembuhkan, aku mau, dan jadilah kamu sembuh, kata Tuhan Yesus ya. Bu Tini baca ini ya di dalam Alkitabnya ya. Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah Tahir itu jadi sembuh. Lalu anak-anak tiba-tiba orang kusta itu ya langsung sembuh anak-anak. Yang asalnya gak ada jarinya, sekarang ada jarinya tumbuh lagi anak-anak. Lalu yang asalnya putih-putih, tiba-tiba anak-anak semuanya sembuh. Sehat lagi anak-anak. Nah anak-anak, Tuhan Yesus itu ya sangat berkuasa. Dia mampu menyembuhkan penyakit apapun. Ya karena dia adalah Allah anak-anak. Dia adalah Tuhan. Yang kalau orang kusta itu ya anak-anak bisa patah-patah, bisa copot-copot nih tangan-tangannya. Lalu mukanya tuh bisa bopeng-bopeng. Kayak tadi Bu Tini itu ya pakai bedak coreng-coreng. Kalau orang kusta yang beneran gak pakai bedak anak-anak. Mereka itu memang borok-borok putih-putih. Nah Tuhan Yesus karena dia mengasihi orang kusta ini ya, dia menyembuhkannya anak-anak. Nah anak-anak, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan penyakit apapun anak-anak ya, termasuk COVID-19. Mungkin kita ada tetangga yang kena COVID, atau ada saudara yang kena COVID, atau ada kita dengar berita dari koran, dari televisi, ada orang-orang yang kena COVID. Kita doakan anak-anak supaya mereka bisa sembuh, bisa sehat kembali anak-anak. Jadi anak-anak ya, Allah kita itu Allah yang berkuasa. Allah kita yang turun ke dunia itu yang namanya Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Berkuasa atas segala macam penyakit, termasuk penyakit kusta, termasuk segala macam penyakit, termasuk COVID-19. Jadi anak-anak ya, Tuhan Yesus itu dia mampu menyembuhkan sakit penyakit kita. Apapun, cuma pilek, cuma flu, atau anak-anak juga ada yang sakit demam. Tuhan Yesus bisa sembuhkan karena dia adalah Tuhan anak-anak. Jadi jangan takut anak-anak, jaga terus kesehatan ya. Jangan kita sengaja nggak pakai masker. Misalnya ini Bu Tini karena di kamar sendiri nggak pakai masker karena di rumah. Tapi begitu keluar pakai masker anak-anak ya. Harus cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Kita tetap jaga kesehatan. Tapi kalau kita sakit pun kita bisa minta tolong sama Tuhan Yesus anak-anak. Jadi Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa. Allah yang hebat. Allah yang berkuasa atas alam semesta, atas hidup kita semua. Bahkan Tuhan Yesus itu adalah Allah yang bisa hidup kembali setelah dia mati selama 3 hari di atas kayu salib untuk menghapus dosa kita. Dia hidup lagi, naik ke surga, menyiapkan tempat buat kita semua. Supaya nanti suatu hari ketika kita pulang ke rumah Bapa atau kita meninggal, Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat yang terbaik buat kita semua. Nah anak-anak, sekali lagi ya, mari kita bersama-sama jaga kesehatan terus dengan protokoler kesehatan. Tapi kalau kita sakit, kita tahu
Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Nah anak-anak, tadi ya sudah sembuh nih, nih ya kayak Bu Tini ini udah sehat lagi nih. Tadi kan coreng-coreng ya, banyak kayak semacam borok-borok, tangannya nggak ada jarinya. Nah udah sembuh ya, si orang yang sakit kusta itu udah sembuh ya. Tuhan Yesus bilang gini anak-anak, Bu Tini bacain ya. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa yang terjadi tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi Tuhan Yesus bilang, kamu jangan cerita-cerita ya, kamu pergi ke imam, kasih persembahan, kasih ucapan syukur. Nah anak-anak, kalau anak-anak sekarang kita semua dalam keadaan sehat, kita harus bersyukur. Tuhan Yesus seudah orang kusta ini sembuh, dia disuruh pergi ke imam, bersyukur, mempersembahkan korban syukur, mempersembahkan korban persembahan kepada imam. Anak-anak juga kalau sekarang kita sehat semua, kita bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak yang misalnya sekarang masih ibadah online, persembahannya disimpan tetap anak-anak. Nanti kalau kita sudah tidak ibadah online, kita kumpulkan atau kita masukkan ke dalam kantong persembahan atau titip ke mama papa untuk dikirimkan ke rekening. Kenapa kita harus tetap memberikan persembahan? Karena kita sehat, kita tetap bisa sembuh, bisa sehat anak-anak. Ya, sekali lagi anak-anak, jaga diri, terapkan protokol kesehatan, dan selalu ingat Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk semuanya. Sebentar kami mau belajar, Tuhan berkati. Supaya apa yang kami pelajari hari ini, kami bisa menerapkannya dan kami semakin pandai dan mendapat pengetahuan yang baru. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena kami semuanya dalam keadaan sehat. Haleluya, amin. Selamat belajar anak-anak, Tuhan memberkati.